Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir matkul teknologi pemrograman mobile dengan tema yang saya ambil yaitu Renmate atau aplikasi rental pacar dengan aplikasi mobile. Nah, di sini adalah profil saya. Saya Muhammad Almas Farasdul Haq. NIM-nya 123220133 dari TPM IFE. Nah, kemudian ada daftar isi atau overview pembahasan presentasi kali ini itu ada latar belakang, kemudian rumusan masalah dan juga tujuan aplikasi, lalu fitur utama aplikasi, alur penggunaan aplikasi, arsitektur sistem, UI aplikasi, dan juga demo program pada HP saya. Nah, di sini adalah pengenalan. Jadi di era digital saat ini, itu kebutuhan akan koneksi emosional dan sosial itu tidak selalu dapat dipenuhi oleh relasi yang bersifat jangka panjang. Banyak orang merasa kesepian, tidak memiliki pasangan untuk menghadiri acara, atau sekedar ingin berbagi waktu bersama seseorang dengan mengisi kekosongan. Nah, konsep penyewaan pasangan atau rental pacar ini muncul sebagai solusi modern terhadap kebutuhan tersebut. Layanan ini telah berkembang di beberapa negara dan mulai menarik perhatian di Indonesia, khususnya di kalangan anak muda. Jadi pada intinya aplikasi ini tuh saya mengadaptasikan dari konsep yang ada di Jepang karena Jepang itu sedikit minatnya yang ingin menjalin keluarga. Nah, jadi di sini saya memberikan solusi di Indonesia. Nah, oleh karena itu aplikasi ini dikembangkan sebagai platform mobile yang menyediakan layanan rental pacar yang aman, nyaman, dan juga terpercaya dengan fitur-fitur yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, di sini ada rumusan masalah dan juga tujuan aplikasi. Rumusan masalahnya itu banyak orang merasa kesepian atau tidak memiliki pasangan untuk kegiatan tertentu. Kemudian belum ada platform rental pacar yang aman, terpercaya dan terintegrasi secara digital. Lalu kurangnya fitur yang fleksibel dalam sistem sewa pasangan jangka pendek. Kemudian untuk tujuan aplikasi ini saya buat, yakni yang pertama menyediakan layanan rental pacar yang aman dan nyaman secara digital, kemudian memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan, komunikasi, dan juga pelacakan jadwal, lalu menyediakan fitur tambahan seperti favorit, notifikasi, dan konversi zona waktu. Nah, di sini ada beberapa fitur utama aplikasi yang saya buat, yakni yang pertama sistem login dan juga registrasi. Nah, di sini saya menggunakan enkripsi SHA-258 dengan nanti dilebar ke enkripsi service. Kemudian ada halaman daftar pacar dan juga pencarian filter. Di sini pencariannya itu berdasarkan nama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kemudian ada itu yang search, kemudian yang filter itu yang berdasarkan jenis kelamin. Kemudian ada fitur sistem booking dan juga status, di mana nanti menampilkan status booking itu sebagai aktif, selesai maupun batal. Kemudian ada notifikasi otomatis dan juga manual. Di sini maksudnya itu notifikasi otomatis itu terjadi ketika si user sudah berhasil melakukan booking. Dan juga manual itu dengan cara shake HP. Jadi nanti ketika HP saya di shake, nah itu nanti akan muncul notifikasi, ayo buruan ngerental apa gimana seperti itu. Nah, kemudian ada konversi mata uang dan juga zona waktu. Di sini terdapat di laman booking. Jadi nanti setelah user memilih booking pacarnya itu nanti masuk ke form pengisian data. Nah, di situ ada konversi mata uang itu ketika paymentnya itu berapa, kemudian ada zona waktu. Jadi zona waktu ini tanggal pengembalian si pacar tersebut. Kemudian ada check detection ya nanti yang tadi juga jadi satu pada notifikasi manual. Kemudian ada halaman favorit pacar yang menampilkan data-data pacar yang difavoritkan oleh user. Kemudian ada halaman profil, itu profil saya dan juga sedikit profil aplikasi. Kemudian ada halaman bantuan. Di sini halaman yang menjelaskan bagaimana atau apa sih fitur-fitur yang ada itu dengan cara langkah-langkah dijelaskan dengan langkah itu. Kemudian ada saran dan pesan matkul TPM ini, lalu data tersimpan secara lokal. Jadi di sini saya menggunakan share preference untuk menyimpan sesi login dan juga local database itu saya memakai Hive. Nah, di sini ada alur penggunaan aplikasi. Jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh user itu melakukan login atau register. Nah, setelah berhasil login, nanti muncul notifikasi login berhasil dan nanti akan diarahkan ke halaman dashboard atau home. Nah, yang nantinya di situ itu ada beberapa menu yang bisa dipilih oleh user.
Kemudian si user melakukan atau memilih pasangan yang akan dirental. Nah, setelah itu nanti masuk ke halaman detail, lalu bisa melakukan booking di button bawah itu. Nah, kemudian melakukan booking. Nah, setelah melakukan booking dan berhasil, nanti menerima notifikasi dan mendapatkan status bookingnya. Kemudian jika sudah konfirmasi, nanti si user juga bisa melihat history booking tersebut dan juga bisa melihat daftar favorit yang difavoritkan oleh user favorit pacar. Nah, kemudian pembahasan arsitektur sistem. Ini sedikit sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu saya memakai local database Hive. Itu penyimpanan data seperti favorit, user baru, dan juga booking itu saya simpan di Hive. Kemudian share preference itu menyimpan sesi login ketika user masuk ke dalam aplikasi. Jadi nanti meskipun user keluar dari aplikasi tersebut, tetapi selama dia belum logout, itu nanti ketika dia buka ke aplikasi itu, nanti masih masuk dan nggak perlu login lagi. Di sini saya menerapkan konsep dari beberapa aplikasi sosial media seperti Instagram atau Facebook. Jadi ketika si user keluar dari aplikasi, itu nggak perlu login lagi dan itu ribet. Makanya saya menggunakan set preference buat menyimpan sesi login. Kemudian ada sensor. Di sini saya memakai sensor accelerometer untuk fitur sync, menggoyangkan HP untuk mendapatkan notifikasi dan menampilkan notifikasi ketika HP saya digoyangkan. Nah, kemudian ada state management. Di laporan juga saya membuat activity diagram dan juga kelas diagram serta pengujian menggunakan black box. Nah, di sini adalah tampilan atau UI aplikasi. Nah, ini adalah halaman awal banget, yakni welcome page. Itu kurang lebih ya seperti ini. Ada logo love, kemudian nama aplikasi saya, Ringmate, dan ada button untuk mulai sekarang, yang nantinya mengarahkan ke halaman login. Nah, di sini juga ada cuplikan kode, itu tuh hanya animasi saja sih. Kemudian saya next lagi ke login. Nah, di sini adalah tampilan halaman login, itu terdiri dari username dan juga password. Kemudian ada ingat saya, dan juga lupa password, serta register. Jadi di sini login ini bisa menyimpan ingat saya ketika si user logout, kemudian sebelum login itu dia memencet ingat saya. Nah, nanti ketika udah masuk langsung auto login. Kemudian ada lupa password. Lupa password di sini saya masih manual ya. Jadi ketika user lupa password, dia akan diarahkan ke halaman register. Kemudian jika user belum memiliki akun, nanti akan daftarkan terlebih dahulu. Nah, kemudian pada penerapan login ini saya menggunakan beberapa error handling seperti username tidak ditemukan, silahkan daftar terlebih dahulu. Kemudian ada jika passwordnya tidak valid, maka passwordnya salah dan silahkan ubah lagi. Oke, kemudian di halaman register. Jadi di sini tampilan halaman register yang terdiri dari inputan username, password, dan juga konfirmasi password. Jadi username ini itu saya set supaya tidak ada orang atau orang lain yang lain menggunakan user yang sama. Jadi di sini saya ngeset satu aplikasi hanya satu user. Maksud saya satu user bisa mendapatkan satu username hanya bisa mendapatkan satu akun doang. Jadi nanti kalau mau bikin akun lagi, ya nanti pakai username yang lain. Nah, kemudian password dan juga konfirmasi password. Nah, konsepnya ini ketika passwordnya yang diinputkan di konfirmasi password itu tidak sama dengan password, maka itu harus diulangi lagi atau memunculkan notifikasi konfirmasi password tidak sesuai. Nah, kemudian ada checklist untuk menyetujui syarat dan ketentuan serta kebijakan privacy. Di situ jika dipencet syarat dan ketentuan nanti ada beberapa teks atau penjelasan, kemudian kebijakan privacy juga ada. Nah, si user tidak akan bisa melakukan register ketika dia tidak mencentang checklist tersebut. Nah, kemudian di bawahnya itu ada tombol register dan di bawahnya lagi itu ketika udah punya akun maka dia akan diarahkan ke halaman login. Nah, misal setelah register berhasil nanti diarahkan ke halaman login dan halaman login ini memasukkan username dan password yang sudah pernah dibuat dan ketika login nanti masuk ke halaman dashboard. Nah, halaman dashboard ini
itu ada halaman dashboard atau menu utama, itu ada refresh untuk refresh data, baik dari perbaikan atau apapun. Kemudian ada titik tiga yang nanti akan ada screenshotannya juga. Lalu untuk menu utama di sini itu ada fitur LBS, kemudian history, kemudian notifikasi, favorit dan juga daftar pacar serta help. Nah, di sini ada di bawah ini ada daftar pacar terpopuler, yakni saya ambil dari rate yang paling tinggi 5 aja, itu ada 5.0, 4,9 dan lain sebagainya. Kemudian maaf untuk daftar pacar ini harusnya itu menampilkan daftar pacar, tapi saya belum masukkan. Boleh sebentar saya masukkan terlebih dahulu. Mohon maaf. Jadi kurang lebih kayak gini daftar pacarnya. Jadi di sini menampilkan fitur search, kemudian ada filter gender dan juga urutkan berdasarkan nama, rating maupun umur. Nah, di sini ada beberapa pacar yang maaf, data pacar yang saya buat itu menggunakan saya membuat API sendiri itu di platform namanya Mock API dengan apa namanya? Dengan variabel nama, umur, kemudian sifat, minat, dan lain sebagainya. Nah, di dalam ini ketika si user ingin melakukan favorit itu bisa muncul juga langsung di sini, love, kemudian bisa melihat ke detail, lalu bisa langsung ke book. Nah, kurang lebih seperti itu di halaman daftar pacar. Kemudian ini adalah halaman pacar. Nah, di sini ketika si user memencet detail, maka diarahkan ke halaman pacar. Detail ini dengan menampilkan foto, nama, umur, jenis kelamin, dan juga deskripsi. Kalau ada rating juga. Nah, di sini ada juga beberapa eh, profil dari pacar tersebut. Itu bisa kita lihat nomor HP-nya, kemudian rute atau lokasi pacar itu, dan juga bisa ngefavoritin dari halaman detail ini. Kemudian nah, ini adalah halaman booking pacar. Jadi misal saya melakukan booking pacar atas nama Ditya Nugroho. Di sini ada beberapa form inputan booking, yakni pilih tanggal. Di sini bisa memilih dari 1 hari dan selanjutnya. Jadi ini auto generate gitu. Misal hari ini tanggal berapa ya? 11. Kemudian tanggal selesainya itu 12. Nah, di situ akan menghitung selama 2 hari. Nah, selama 2 hari tersebut nanti diakumulasi dengan harganya si orang tersebut itu berapa nanti dikali 2. Nah, kemudian ada informasi pemesanan. Ini yang nama pemesan itu bisa orang lain karena sistemnya yang meskipun yang login itu misal Farsqui 1, tapi yang memesan itu bisa atas nama orang lain. Misalnya saudara saya ingin memesan tapi menggunakan akun saya. Nah, itu pakai namanya saudara saya. Nah, kemudian user ID ini diambil dari username yang login. Nah, kemudian di sini ada ya cuplikan silakan tinggal tinggal silakan pilih tanggal booking. Kemudian ini menyimpan ke Hive booking itu ada ID, username, ID orangnya, nama orangnya, gender, tarif, tanggal dimulai pesan, selesai pesan, total, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ketika di scroll lagi nanti muncul inputan perhitungan harga dan juga waktu pengembalian. Jadi perhitungan harga di sini saya menerapkan konsep currency. Jadi misalkan harganya itu 720.000 karena memesan selama 2 hari, yakni 720.000 itu dikali 2. Nah,
defaultnya itu sebagai rupiah mata uangnya. Nah, kemudian kita bisa memilih drop down mata uang itu dengan mata uang yang tersedia itu ada Singapura dolar, USD, pound sterling, apalagi ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dikonversi auto. Jadi di sini saya memakai service currency service, yakni untuk menghitung misal satu rupiah itu berapa dolar, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini didapatkan mata uang dengan mata uang USD dolar dan konversi dari harga 1.400.000 kalau nggak salah, itu dikonversi ke dolar itu 89,28 dolar. Nah, dengan catatan satu rupiah itu 0,000062 USD. Nah, kemudian untuk fitur pengembaliannya itu juga saya menggunakan konversi dan pada implementasi kodenya itu saya menggunakan kode time zone service itu untuk mengonversi waktu dari WIB ke waktu yang lain. Jadi di sini default jam kembalian itu jam 12 yang mana itu dihitung dari sehari itu sampai jam 11, maaf, 11 malam ya. Nah, itu zona waktunya di situ defaultnya WIB. Nah, kemudian jika yang mesan itu bukan dari WIB, itu bisa dilihat ketika jam 11 WIB itu jam berapa di waktu zona WITA atau WIT, kemudian waktu London juga jam berapa. Ada juga di sini. Nah, kemudian konfirmasi booking. Nah, di bawah form inputan booking, perhitungan harga, waktu pengembalian. Nah, di bawah sendiri itu ada button untuk booking sekarang atau lakukan booking. Itu nanti akan memunculkan konfirmasi booking dengan header atau navbar atas itu bar-nya itu warna hijau, kemudian ada checklist booking berhasil. Nah, di sini juga menampilkan detail data bookingnya itu ada booking ID, kemudian nama pacar, nomor HP pacar, durasi, periode, itu lama waktu menyewa, kemudian total harga sesuai dengan mata uang yang dipilih, kemudian waktu pengembalian dan juga status. Nah, di sini ketika sudah berhasil login, maka statusnya akan auto ke aktif. Nah, ketika kita kembali ke dashboard atau oke, nanti kembali ke halaman dashboard atau menu utama. Nah, di sini setelah berhasil melakukan booking, nanti kita bisa melihat di menu history booking. Nah, menu history booking ini terdiri dari kita bisa memfilter beberapa status. Ini semua status, kemudian ada aktif, selesai, dan juga batal. Nah, di sini saya mencontohkannya di semua status. Jadi, baik status aktif, selesai maupun batal ada di sini semua. Nah, dari masing-masing history booking ini itu bisa melihat detail bookingnya. Misalkan di sini saya memilih yang aktif, itu asal dipencet aja karena nanti lanjut ke halaman detail bookingnya. Nah, di sini statusnya itu dimunculkan di paling atas, yakni aktif, booking sedang berlangsung, Anda dapat menyelesaikan atau membatalkan booking ini. Nah, kemudian ada informasi booking dari ID, nama pemesan, user ID, tanggal booking, dan juga sebagainya. Nah, kemudian favorite page. Nah, di sini dari 25 data dari API yang saya ambil, itu user bisa melakukan favorit. Nah, ini skenario-nya itu ketika si user ingin mengkeranjangnya atau si check out lah kurang lebih kayak di sistem online shop, itu bisa disimpan terlebih dahulu. Jika lo besok emang membutuhkan, ya bisa di booking. Tuh, nanti setiap user menyimpan data favoritnya masing-masing dan juga data bookingnya masing-masing. Nah, di sini ada halaman bantuan. Pada kodenya sih saya status saja karena ini hanya bantuan saja. Jadi di sini menjelaskan cara login itu bagaimana, kemudian help item itu apa, melihat daftar pacar itu fungsinya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada halaman notifikasi. Di sini karena notifikasinya itu sudah keluar ketika berhasil booking dan juga ketika kita cek HP saya. Nah, di sini juga ada beberapa status notifikasi yakni semua, single, booked, shake, dan lain-lain.
Nah, di sini juga ada hmm, informasi juga bahwa di menu notifikasi pada akun ini itu sudah ada 7 total notifikasi, yang belum dibaca 7, yang terjadi hari ini itu ada 7 notifikasi. Nah, misal tadi setelah booking kan muncul notifikasi booking berhasil. Nah, setelah itu kita bisa memilih tuh dari beberapa notifikasi itu kita bisa melihat secara detail. Nah, secara detail, maaf juga ini belum tak kasih itu. Kurang lebih nanti muncul detail notifikasi seperti apa dan juga si user bisa melakukan penghapusan notifikasi. Nanti saya praktikkan di HP sekalian. Nah, kemudian ada fitur LBS atau find lokasi pacar. Jadi di sini itu pada saat itu saya melakukan tracking itu dari rumah saya yakni Temanggung. Yang biru-biru ini itu lokasi saya. Kemudian lokasi pacar-pacar yang ada pada data API itu di Jogjanan. Jadi seperti itu. Kemudian ketika kita memilih daftar, nanti muncul halaman ini lokasi Anda, lokasi saya saat ini itu ada di latitude sekian dan juga longitude sekian dengan akurasinya itu 50 meter kurang lebih. Nah, kemudian pada lokasi ini ditemukan di 25 data pacar. Nah, ini sejauh lebih dari 15 kilometer karena Temanggung Jogja kan 80 kilometeran kurang lebih. Nah, ini di bawah ini ada beberapa datanya, misalkan si Tari Putri Mandala, 28 tahun perempuan, dengan jarak antara rumah saya dan juga si tempatnya dia itu 51 kilometer, dengan estimasi waktu itu 76 sampai 101 menit ketika perjalanan. Nah, di sini adalah halaman profile. Halaman ini profil saya sendiri dan juga di bawah itu ada beberapa statistik aktivitas. Itu seperti saya sudah melakukan berapa kali booking, kemudian sudah melakukan favorit berapa dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada refresh dan juga titik tiga. Nah, di titik tiga ini ada nyempil menu itu namanya tentang aplikasi. Jadi di sini saya membuat untuk menampilkan penjelasan tentang aplikasi ini itu ya ini ala-ala aja sih kayak Rainmate versi 1.0.0, kemudian developnya itu saya sendiri, mata kuliah ini dengan fitur yang tersedia seperti ini statis juga. Nah, ini juga sama. Nah, kemudian saya ingin menampilkan di halaman dashboard. Nah, dashboard kan tadi ada refresh dan juga titik tiga juga. Nah, untuk titik tiganya itu memunculkan pilihan tentang aplikasi, debug info, dan juga logout. Yang tadi juga ada demikian. Jadi misalkan saya mau mencari tentang aplikasi juga munculnya kurang lebih sama kayak yang tadi. Kemudian untuk debug info di sini itu berjalan di ketika aplikasi itu nyambung dengan kabel di laptop saya, kemudian saya menjalankan Visual Studio Code. Ketika running itu ketika saya memencet debug info nanti muncul beberapa debug info seperti ini username siapa yang login, kemudian dia melakukan apa, kurang lebih seperti itu di terminal nanti muncul. Kemudian ketika kita mencet logout, ya nanti akan keluar ke balik halaman login. Lalu untuk halaman kesan-kesan, ini saya lakukan secara statis. Jadi ada keterangan mata kuliah apa, semester berapa, kemudian kesan secara perkuliahan itu misalnya belajarnya menarik. Mata kuliah TPM memberikan insight baru tentang pengembangan aplikasi mobile dengan teknologi terkini seperti Flutter. Kenapa saya mengetik tersebut ya? Karena di sebelumnya kan saya belum pernah mendapatkan Flutter ini atau belum sama sekali megang mobile dan ini sebuah mind blowing untuk saya untuk em, mengetahui lebih lanjut tentang mobile itu apa. Di sini saya start aja untuk menampilkan datanya. Nah, kemudian untuk demo program. Mohon maaf jika HP saya langsung tak arahkan ke kamera. Jadi di sini halaman welcome page seperti biasa. Nah, ketika saya mencet mulai sekarang, nah ketika saya mencet sekarang, di sini ada, waduh, duh, login ya, login. Saya masukkan
atau saya melakukan registrasi akun terlebih dahulu. Bentar, Pak. Nah, ini saya melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu, misalnya Pak Bagus, Pak Bagus. Ini ada keterangan juga, misalnya si passwordnya itu terhitung lemah. Nah, ini karena tidak ada kombinasi huruf besar atau angka, tetapi tetap bisa karena lolos dari seleksi minimal 8 karakter. Nah, kita harus mencet ACC juga. Nah, setelah itu kita daftar. Oh, ini karena terlalu lemah jadi nggak bisa, jadi saya tambahkan angka aja deh. Oke, kita melakukan daftar. Nah, pendaftaran berhasil dan diarahkan ke halaman login. Tapi di sini saya langsung mencontohkan di akun saya saja, karena ketika login itu tidak ada data apa-apa yang pernah dilakukan booking maupun favorit. Jadi saya langsung ke akun yang sudah pernah saya buat. Nah, ini username dan juga passwordnya itu sesuai akun yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Nah, misalkan ini tak salahin deh passwordnya. Nah, nanti muncul, nah notifikasi gagal. Kemudian jika saya benarkan, nanti berhasil dan versi 1. Bentar. Hmm. Oke, kita menggunakan wait. Oke, berhasil login ya. Vars Quiz 1. Nah, di sini ada titik 3 ini, ada tentang aplikasi, kemudian debug info, dan juga logout. Aduh, susah-susah. Nah, di sini juga ada beberapa menu utama, misalkan saya mencet LBS, tapi biasanya nih agak sedikit lama. Nah, ini adalah Maps Jogja. Jadi saya taruh longitude dan latitude orang-orang itu di sekitaran Jogja. Nah, untuk saya sendiri itu lokasinya di sini, benar ini di kosan saya sendiri. Nah, kita juga bisa memencet nih, misal ada orang di sini kita mencet. Nah, dia memunculkan sedikit notifikasi dengan detail lengkap dan juga arah. Nah, ketika kita memilih arah, itu langsung menunjukkan ke Google Maps arahnya dengan rute yang terdekat. Kemudian pada halaman daftar, nah ini halaman daftar juga tadi menampilkan bahwasanya longitude dan latitude saya saat ini itu sekian. Kemudian jarak dekat, sangat dekat dengan data-data yang ada itu kurang dari 1 kilometer dan sebagainya. Jika saya pencet, itu masuk ke halaman detail. Di sini kurang lebih kayak halaman ke detail pacar sih. Nanti bisa melakukan login dan juga favorit. Dash. Untuk favorit kita back. Nah, ini ada beberapa. Nah, ini saya filter juga. Misalnya sangat dekat itu kurang dari 1 kilo. Ini data-datanya orang ini. Kemudian dekat itu 1 sampai 5 kilometer. Itu sekian datanya. Nah, yang sedang ini 5 sampai 15 kilometer. Kurang lebih seperti itu untuk filternya. Kemudian yang jauh itu 29 dan lain sebagainya. Nah, ini saya keluar dan masuk ke halaman booking lah. Nah, misalnya saya yang lain deh, daftar pacar. Nah, di sini saya ingin melakukan booking atas nama Alia ini, misal detail. Nah, saya mau booking. Nah, di sini ada form pengisian tanggal, misal tanggal 11 sampai tanggal 20 misalnya. Nah, di sini itu langsung menunjukkan bahwasannya lama hari saya menyewa itu selama 10 hari. Tapi itu kayaknya terlalu banyak. Jadi sampai tanggal 13 saja. Tanggal 13. Nah, di sini saya menyewa selama 3 hari.
Kemudian untuk nama pemesanannya Farskui 123 deh coba. Nah, lalu untuk konversi currency-nya itu ketika dirupiahkan itu sebanyak 1.800.000 dan ketika saya milih ke mata uang Jepang itu jadi 16.020 yen. Kemudian di dolar itu menjadi 11 dolar titik 60 dolar. 111.60 dolar. Nah, ini waktu pengembalian. Jadi di sini misal saya pakai waktu London. Nah, ketika saya di London, ini waktu pengembalian sesuai WIB itu jam berapa sih? Di sini ada jam 6 WIB. Nah, jika saya WITA, nah saya harus mengembalikannya ketika di WIB itu jam 10 malam. Jadi antara WITA sama WIB itu selisih 1 jam. Nah, di sini saya bisa langsung melakukan booking. Das. Nah, booking berhasil dan memunculkan notifikasi. Tadi getar di HP saya. Nah, ini detail bookingnya. Kemudian kembali ke ini. Nah, lalu kita bisa melihat di halaman history. Nah, tadi kan saya sudah melakukan booking dengan nama Alia Karisma. Sebelumnya juga saya sudah melakukan beberapa bookingan. Ini batal. Ke bookingannya saya batalkan. Kemudian yang bookingan sebelumnya itu belum saya selesaikan. Harusnya pada sistem aplikasi ini itu ketika si user sudah melakukan login dan sudah mengembalikan, maka dia harus self service untuk melakukan menyelesaikan bookingnya. Ini harusnya selesai nih. Nah, muncul notifikasi juga nih di atas. Misal pada Lia Karisma ini aktif informasi booking sekian. Kemudian ada informasi pacar, nomor HP, ID orangnya, dan informasi tanggal, dan juga informasi harga. Nah, di sini ada konversi mata uang juga. Nah, kemudian informasi waktu pengembalian dan informasi sistem. Nah, di sini ada pilihan untuk membatalkan booking dan juga selesai. Misalnya saya selesaikan. Nah, muncul notifikasi juga booking selesai. Nah, di sini saya mempunyai fitur notifikasi. Jadi sudah ada 11 notifikasi yang belum saya baca itu 10. Kemudian yang hari ini itu ada 2. Nah, misalnya booking berhasil yang barusan itu saya lihat notifikasinya dengan informasi notifikasi seperti ini. Nah, di sini ada beberapa aksi, bagikan, salin dan juga hapus notifikasi. Nah, ketika saya salin ini, itu saya bisa menyalin misal di WhatsApp nanti muncul informasi seperti yang ada di informasi notifikasi. Kemudian jika saya hapus notifikasi ini juga bisa nih. Saya hapus misalnya. Nah, jadi ketika saya refresh, total notifikasinya ada 10, kemudian yang tadi juga udah hilang. Nah, di sini ada perbedaan antara notifikasi yang udah dibaca dan juga belum. Yang sudah itu udah nggak ada biru hijau-hijaunya, kemudian yang masih ada, masih belum dibaca itu masih ada hijau-hijaunya. Nah, ini bisa ngefilter. Oke, ini juga ada tambahan notifikasi itu buat ya single aja kayak single notification untuk membuktikan bahwasannya fitur notifikasi ini berhasil. Tuh, muncul. Ketika kita lihat di semua, nah muncul notifikasi single. Lebih seperti itu. Lalu ini halaman help seperti biasa. Kemudian daftar favorit. Nah ini daftar favorit pacar yang udah pernah saya favoritkan sebelumnya. Misalkan saya hapus favorit. Nah dia ngeload dan datanya hilang yang difavoritkan tadi. Kemudian lagi, nah ini kritik dan saran. Nah kritik dan saran ini kesan selama kuliah seperti ini. Kemudian saran untuk mata kuliah itu menambahkan waktu praktek saya. Lalu mendapatkan materi tambahan. Kerjasama industri mungkin bisa kerjasama dengan Bapak Bagus untuk melanjutkan proyek ini atau bagaimana. Kemudian ada proyek kompetisi yang nantinya mendapatkan nilai lebih ketika kita punya sertifikasi. Nah, di sini ucapan terima kasih kepada Pak Bagus selaku dosen mata kuliah TPM yang telah memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat berharga. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk masa depan. Jaya kuah, jaya
Jazakallahu khairan. Jempol. Nah, di sini juga ada tentang developer, ini data saya sendiri. Untuk halaman profilnya ini foto saya, nama saya, status statistik aktivitas, kemudian ada informasi personal. Ini nggak terlalu penting sih, hanya melengkapi fitur saja. Nah, ketika saya logout, berhasil logout dan kembali ke halaman login. Nah, mungkin dari penjelasan demo dan juga penjelasan presentasi kali ini sudah itu saja. Mungkin ini udah terlalu lama, 35 menit. Jadi mohon maaf jika presentasi yang saya sampaikan itu ada kurangnya dan juga kehilafan dalam saya menyampaikan. Mohon maaf dan mohon maaf sebesar-besarnya dan saya ingin mengucapkan terima kasih pada Kak Bagus karena telah memberikan kesempatan kali ini untuk kami dan teman-teman bisa melakukan presentasi mau meskipun secara online membuat video. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.